Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Peristiwa menggegerkan terjadi di Samarinda setelah sebuah truk meluncur deras dari perbukitan dengan posisi mundur. Seekor buaya muara yang berdiam di saluran drainase Jalan APT Pranoto Sangatta Kutai Timur ditangkap petugas damkar. Calon jemaah haji diberangkatkan dari Sepinggan Balikpapan. Kloter pertama diisi 277 jemaah calon haji. Sebuah truk penuh muatan yang meluncur deras dengan posisi mundur terekam oleh warga di Jalan MT Haryono, Kota Samarinda, Sabtu siang. Laju truk akhirnya terhenti setelah menabrak tembok dinding kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Samarinda. Supir truk bernama Karno, usia 65 tahun menyatakan peristiwa ini diawali matinya mesin truk secara tiba-tiba saat akan mencapai puncak perbukitan. Kepanikan Karno bertambah karena rem truknya mendadak tidak berfungsi. Karno memastikan sebelum memulai perjalanan ia baru saja memperbaiki truknya tersebut. Sudah di atas itu mati mesin. Jadi nggak sempat lagi ini? Nggak sempat lagi ngerem, nggak bisa direm kalau udah mati mesin kan mobil kayak gini. Mau arah kemana? Arah ke Jalan Jakarta. Ini angkut apa Pak mobil Pak? Hah? Angkut apa ini? Angkut besi tua Pak. Besi tua. Rongsokan. Rongsok. Bapak apa nih yang sakit? Ini aja. Tadi Ya, ini aja yang kena setir aja. Aman-aman aja Pak. Malah baru servis ya, kemarin itu servis semua itu sebelum berangkat ini berservis semua ya Pak. tiba-tiba mesinnya mati tadi. Iya, kita mati sudah sampai atas lagi. Udah sampai atas? Sudah sampai atas. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun sebuah mobil yang diparkir di halaman kantor Balai Pemasyarakatan rusak. Demikian juga, tembok kantor jebol dihantam truk tersebut. Amir Hamzah dan tim melaporkan dari Samarinda. Arus lalu lintas di Jalan RM Marta Dinata, Samarinda, Minggu dini hari padat merayap menyusul kematian seorang pengendara sepeda motor yang jasadnya masih tergeletak di aspal. Relawan kemanusiaan yang datang mengevakuasi jasad tersebut menyatakan kecelakaan terjadi pukul 2 dini hari. Dari informasi yang didapat oleh relawan, kecelakaan ini bermula saat pengendara menabrak trotoar hingga menyebabkan sepeda motornya terguling di aspal. Sejauh ini pria yang hanya mengenakan celana pendek, bersendal dan tidak berbaju itu belum diketahui identitasnya. Bahwa terjadi laka tunggal. Menurut info yang ada di TKP, teman-teman bilang bahwa ini korban menabrak trotoar. Oh siap, berarti langsung medan jalan dihantam Ya, Bang, medan jalan dihantam. Nah, untuk pas saya datang ke TKP, tiba di TKP, korban sudah tergeletak. Oh siap Bang. Untuk jenis kelamin korban sendiri? Untuk jenis kelamin korban laki-laki. Laki-laki ya, belum diketahui identitasnya. Untuk Bang, ya? identitas belum diketahui. Belum diketahui. Untuk tadi dibawa unit DPU ke rumah sakit AWS. AWS langsung Ya. Bang ya? Darahan kepala. Darahan di kepala. Cukup? Oke, terima kasih Bang. Untuk memastikan sebab kecelakaan yang mengakibatkan pengendara itu meregang nyawa masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.
Warga Jalan Patimura, Gang Atletik, depan Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, Sabtu siang digegerkan dengan penemuan jasad pria di kamar mandi. Saat pertama ditemukan, kondisinya memprihatinkan. Diperkirakan, pria bernama Yudi Cahyono itu sudah 4 hari meninggal. Ketua RT 42 Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, menyatakan lokasi ditemukannya jasad Yudi Cahyono merupakan rumah mantan istrinya. Ia tinggal di rumah tersebut setelah rumahnya terbakar pada 16 Januari 2023 lalu. Karena kondisinya yang pikun, Yudi Cahyono diberi kamar tersendiri. Yudi Cahyono diketahui tidak bernyawa setelah tetangganya mencium bau menyengat dari dalam kamar tersebut. Orangnya sih, tapi orangnya sakitnya kan nggak tahu, sakitnya cuma sakit ini aja yang kelihatan, bukan sakit fisik, sakit apa mental ya. Berhubung padanya sakit di kampung sini ribut juga, karena Pak D kalau ditaruh di sini dia keliling-keliling, akhirnya dibawalah ke sana. Karena akhir-akhir ini fisiknya mungkin sudah agak-agak loyo, ditinggal di rumah sini. Kenapa dikunci? Karena kalau dilepas dia tetangganya yang bingung, takut kan? Nah itu. Masalah kondisinya gitu ya, umurnya sih 62 ya, baru 62 kan. Berarti memang selama ditinggal itu dikunci di dalam rumah? Iya. Untuk memastikan penyebab kematiannya, petugas mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk divisum. Dari kamar Yudi Cahyono, petugas menyita beberapa bukti berupa ponsel dan borgol berwarna silver. Amir Hamzah dan Mira Hayati melaporkan dari Bontang. Warga Karangrejo, Balikpapan digegerkan oleh kematian Agus Sumono Jumat pagi. Warga geger karena jasad pria itu sudah menimbulkan bau tidak sedap. Diperkirakan pensiunan TNI ini sudah meninggal lebih dari 3 hari. Aman, siap. Kacamata. Kecurigaan warga bermula saat Sumono tidak terlihat beraktivitas. Kecurigaan bertambah karena di sekitar rumah mendiang tercium bau tidak sedap. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan hingga akhirnya Sumono terlihat terbaring di lantai dengan posisi tengkurap dan sudah tidak bernyawa. Curiga 3 orang itu 3 hari itu tidak ada keluar. Nah, kita punya kecurigaan banyak ada apa-apa, kita buka-buka terkunci semua, tidak bisa, terus kita ambil kursi, kita buka santer, kita bisa, saya lihat di dalam sudah begini posisinya gimana? Begini. Sudah seperti posisi sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang belum berubah. Itu aja kita terus kita panggil Pak RT suruh telepon Pak polisi apa. Sehari-harinya memang sering bergaul nggak sama? Bergaul juga. Beliau pensiunan TNI dan baru diketahui dari pihak keluarga, kebetulan berada di sebelah rumah, tidak ada berita kurang lebih 4 hari. Nah, yang indikasinya adalah pertama diciumnya bau, kemudian dari pihak keluarga melakukan cek ke rumah ini, ternyata yang bersangkutan sudah menjadi mayit. Sementara informasi kita simpan dulu ya. Untuk memastikan sebab kematian pensiunan TNI tersebut, petugas mengevakuasinya ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.